Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaannya, hadis dhaif boleh diamalkan atau tidak? Penyakit zaman sekarang kata orang hadis dhaif tak boleh diamalkan, itu salah. Ijma' ulama hadis dhaif itu boleh diamalkan, memang jadi rujukan. Saya ulangi lagi, ijma' ahli hadis, ijma' itu sepakat para ulama hadis bahwa hadis dhaif itu dipakai dan diamalkan. Siapa yang bilang itu? Ibnu Salah. Siapa yang bilang itu? Ibnu Hajar al-Asqalani, dinukilkan oleh Imam Sakhawi dalam kitabnya Murid beliau. Siapa yang bilang begitu? Imam Ahmad. Siapa bilang ijma' itu? Imam Nawawi. Para ulama hadis kalau kita buka Tadribur Rawi. Jadi hadis dhaif itu diamalkan, Pak. Nanti akan Bapak dengarkan orang-orang yang lidahnya senantiasa berkomentar, keluar-keluar hadis dhaif tak boleh diamalkan. Hadis dhaif tak boleh diamalkan. Dia tak tahu mereka pun mengamalkan hadis dhaif. Mereka yang mengatakan hadis dhaif tak boleh diamalkan, mereka banyak mengamalkan hadis dhaif. Saya sebutkan contohnya. Bapak Ibu sekalian, ini kita menjelaskan, tidak menghujat. Bapak Ibu kalau sujud, kaki Ibu rapat atau buka? Rapat ya. Saya tidak mempermasalahkan rapat dan bukanya, enggak. Kita harus tahu yang bermasalah itu orang tak solat, atau solat kakinya ternaik ke atas, bukan malah ke bawah. Kayak kata itu salah jelas. Saya ingin jelaskan orang yang banyak berkuar-kuar hadis dhaif tak boleh diamalkan. Di dalam kitab Sifatus Salat An-Nabi punya Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwa salat sujud itu, kalau kita sujud rapat kaki kita. Hadisnya Pak dhaif. Walaupun Syekh Al-Albani di dalam kitabnya mengatakan Sifatus Salatin Nabi As-Sahihah, sifat salat Nabi yang sahih, itu telah ada disertasinya di Fakultas Hadis di negeri Jazair. Pembahasan tentang hadis-hadis dalam sifat salatin Nabi As-Sahihah punya Al-Albani itu. Hadis tentang itu dhaif. Yang sahih apa? Yang sahih buka, bukan tutup. Saya ingat lagi Pak ya Ibu ya, jangan sampai kita bercecok masalah ini. Yang masalah itu orang yang tak solat, jangan kita bercecok sesama solat. Nah, saya ingin menjelaskan orang yang gembor-gembor hadis dhaif tak pakai, mereka banyak mengamalkan hadis dhaif itu. Kata Al-Albani bahwa hadis tentang merapatkan kaki ketika sujud itu ada dalam Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Rasulullah. Faqadtu Rasulullah yauman zata lailatin. Waktu itu satu malam saya kehilangan Rasulullah. Tak nampaknya Rasulullah sampingnya, ternyata Rasulullah salat di samping dia. Pikir mana Rasulullah? Tidak ada. Akhirnya dia dapat Rasulullah sedang salat. Hadisnya panjang sebetulnya. Terpeganglah kaki Rasulullah tu mansusal qadamaini, kaki Rasulullah tu tegak. Tegak begini. Jadi tidak begini, tegak dia kakinya. Ditambah oleh Al-Albani dalam kitab sahihnya itu, kata beliau, wa kana rassal aqibaini, dan kedua kakinya merapat, kata Al-Albani. Nah, kalimat wa kana rassal aqibaini dan kakinya merapat tak ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalimat dan kedua kakinya merapat itu tidak ada dalam Sahih Muslim. Lafaz itu dhaif. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhil Muhazzab, buka. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, buka. Kata Imam Al-Jazairi
al-fiqhu 'ala al-madhhab al-arba', buka. Sepakat jumhur ulama itu buka. Dhaif. Satu lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau masuk masbuk, tiba-tiba imam sujud, Bapak tunggu imam berdiri atau langsung sujud sama imam? Sepakat. Ahli ilmu ni sepakat bahawa sujud. Hadisnya dhaif. Dinukilkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan beliau mengatakan wa hadza haditsun dhaif. Mengapa dipakai? Ya karena hadis dhaif itu tidak ditolak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang perempuan diperkosa. Contoh nih. Dalam Islam kan ada had. Ada hukuman bagi berzina. Nah, orang yang diperkosa bukan memerkosa, yang diperkosa itu dapat hukuman atau tidak? Sepakat para ulama tidak dapat, namanya dipaksa. Hadisnya dhaif. Hadis tentang orang diperkosa itu tak dapat hukuman, dhaif. Tapi sepakat para ulama, sepakat dari zaman sahabat, tabi'in sampai zaman sekarang, bahwa orang kalau masuk masbuk dapat imam dalam keadaan sujud. Orang sepakat kalau orang diperkosa tak boleh dia mendapatkan had hukuman seperti orang berzina. Itu sepakat, tapi hadis yang menjadi landasan hadisnya dhaif. Bapak Ibu sekalian, dalam silsilah hadis sahihah punya Al-Albani rahimahullahu taala, ketika salat tangan tu diletakkan di mana? Ala nahrihi, sini. Pernah Bapak Ibu nampak gitu nak? Allahu Akbar. Ada gitu kan? Dalam disertasi itu tidak ada satu pun 4 mazhab menyatakan itu betul. Mazhab Hambali dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa kana wad'uhuma, dan meletakkan kedua tangan ini fauqas surrati au tahtaha, di atas pusat atau di bawahnya. Itu yang ada. Kalau mazhab Hanafi itu di atas, di bawah. Tapi jangan sambil mengaruk. Jangan, tak boleh. Jadi teman-teman, dia letak di bawah pusat nih. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki hampir sama juga. Bahkan mazhab Maliki itu ada sadlu. Sadlu itu tidak dikepal. Allahu Akbar, gini ada. Mazhab Syafi'i ma baina surrati wa sadri, antara pusat dan dada sini. Sama dengan mazhab Hambali. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad ahli sunnah yang menghimpun kitab musnad. Siapa lebih hebat dari Imam Ahmad? Tidak ada. Imam Bukhari saja berguru sama Imam Ahmad itu. Itu saking hebatnya Imam Ahmad. Punya kitab, orang tak pernah mengumpulkan hadis sebanyak Imam Ahmad waktu itu. Sampai sekarang tidak ada sebanyak dia. Dikumpulkannya hadis itu. Tidak ada dia mengatakan ala nahrati, tidak ada. Saya tidak menyalahkan. Artinya orang yang gembor-gembor hadis dhaif itu tak diamalkan, ternyata mereka pun terjerumus dalam hadis-hadis dhaif. Hadis dhaif banyak dalam kitab sunan, Pak. Ahmad Syakir, ulama besar almarhum, ulama besar dari Mesir, mentahqiq kitab musnad punya Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu punya kitab namanya musnad, besar Pak. Dicetak dalam Maktabatul Risalah, ada 52 jilid. 52 jilid. Satu jilid itu besar-besar segini, ha. Hampir 2 depa panjangnya kitabnya, hadis aja isinya tuh. Nah, itu punya Imam Ahmad. Ditahqiq oleh Imam Ahmad Syakir, ulama besar dari Mesir, ada 854 hadis dhaif di dalamnya. 854 hadis di dalamnya, hadis dhaif. Nah, bayangkan tuh Pak Ibu sekalian. Nah, kalau hadis dhaif itu disamakan dengan hadis palsu, maka ulama kita telah berbohong kepada Nabi.
Man kadzaba alayya muta'ammida, kata Rasulullah, barang siapa berbohong atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia booking hotel dia di dalam api neraka. Nah, kalau hadis dhaif itu sama hadis palsu, berarti Imam Ahmad telah berdusta dengan Rasulullah. Berarti Imam Tirmizi telah berdusta dengan Rasulullah. Imam Bukhari punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab itu banyak hadis dhaif. Bukan Sahih Bukhari ya. Imam Bukhari itu punya kitab banyak, Pak. Ada namanya Tarikhul Kabir, ada Tarikhul Saghir, ada Tarikhul Wusta. Banyak kitab Imam Bukhari itu. Cuma yang paling sahih Abu Bukhari itu aja, Sahih Bukhari, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Nama kitabnya itu. Jadi kitab sahih itu banyak, ada Sahih Ibnu Hibban, tapi di antara kitab-kitab sahih yang paling sahih, yang tak ada keraguannya hanya dua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi hadis tidak terbatas hanya Bukhari Muslim. Saya ulangi lagi, hadis itu tidak terbatas hanya Bukhari dan Muslim. Jadi hadis dhaif itu banyak. Maka Bapak Ibu sekalian ikut ulama. Kalau ulama menyatakan hadis itu dhaif, ikuti ulama. Karena kita disuruh oleh Allah bertanya kepada ulama. Ya Ustaz, saya tak mau pakai hadis dhaif. Tidak apa-apa. Saya dah sebutkan bahawa berpuasa pada bulan Rajab itu minimal dalilnya yang pertama, karena puasa itu boleh kapanpun. Tidak ada pembatasan puasa. Yang kedua, karena pahala puasa itu luar biasa. Ketiga, karena bulan Rajab ini termasuk bulan haram, maka berpuasa pada bulan haram, memperbanyak ibadah pada bulan haram sangat dianjurkan. Cukup tiga ni, tak pakai hadis dhaif, silahkan. Tinggalkan hadis palsu, pastikan tinggal. Tapi landasan kita memperbanyak ibadah pada bulan Rajab, selain dikarenakan ibadah itu boleh kapan saja, yang ketiga itu dikarenakan bulan Rajab ini bulan yang haram. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya boleh 1 bulan, Ustaz. Ini biasa pertanyaan gitu tuh. Boleh 1 bulan? Boleh. Sepakat para ulama, jumhur ulama, kecuali Hanabila, kecuali Hambali, mazhab Hambali. Kata mazhab Hambali, makruh hukumnya puasa 30 hari penuh. Supaya tak makruh, berbukalah 1 hari. Jadi kalau puasa itu 30 hari, puasa hanya 29 saja. Kalau bulan Rajab itu 29, puasa 28 saja. Tidak akan jadi makruh. Tapi kalau 3 mazhab yang lainnya sepakat bahawa berpuasa pada bulan Rajab 30 hari sempurna, itu sunnah mustahabbah, itu memang dianjurkan. Nanti ada orang bilang, pernahkah Nabi Muhammad mengamalkannya? Kan itu landasan orang tuh. Bilang sama dia, sunnah itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Sunnah itu tidak hanya apa yang dilakukan Nabi, tapi sunnah itu ada 3. Apa yang diucapkan Nabi, apa yang diamalkan Nabi, apa yang disetujui Nabi. Tidak hanya apa yang diamalkan Nabi, karena banyak amalan tak pernah dilakukan Nabi. Azan, pernah Nabi azan? Tidak pernah, Pak. Ini satu-satunya amalan yang mulia tapi tidak pernah dilakukan Nabi. Itu salah satunya itu azan tuh. Tak pernah Nabi azan. Nah, apakah dikatakan azan bid'ah? Apakah dikatakan azan itu termasuk dari perbuatan bukan sunnah? Lah, tak pernah dilakukan Nabi. Yang namanya sunnah itu tidak hanya terbatas apa yang dilakukan Nabi, tapi apa yang dikatakan Nabi itu termasuk sunnah juga. Nah, puasa 30 hari penuh dalam bulan Rajab ada hadisnya. Kan sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya, dinukilkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Mujibat al-Bahili, dari ayahnya atau kakeknya, ketika ia mau berpuasa, kata Rasulullah, sum ashhural hurum, berpuasalah engkau pada bulan-bulan haram.
Rasulullah tak bilang baca puasalah pada bulan haram 3 hari saja, tidak ada. Rasulullah bilang berpuasalah pada bulan-bulan haram. Artinya bisa kita penuh bulan haram itu kita puasa. Tidak ada yang melarang. Jadi ikut niat itu Pak, tidak semua yang tak dilakukan Nabi itu bid'ah. Karena ada hal-hal yang Nabi Muhammad diam. Satu contoh ini. Salat tarawih. Pernah Nabi solat berjamaah tarawih dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan? Tidak pernah. Itu siapapun orangnya, orang salafi, orang sufi, orang sunni, orang syi'i, semua orang sepakat Nabi tak pernah berjamaah solat mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi pernahkah Nabi larang sahabatnya berkumpul-kumpul solat tarawih? Berarti kan tidak ucapan Nabi, tidak perbuatan Nabi, persetujuan Nabi. Nanti orang-orang ini kita harus berpahaman Nabi, kita berpahaman salafus saleh. Salaf itu siapa? Salaf itu orang yang hidup 3 abad pertama. 3 abad pertama, khairul quruni qarni, dalam hadis sahih. Sebaik-baik zaman itu zamanku. Walladzi yalunahu, dan setelahnya. Walladzina yalunahu, dan setelahnya. 3 abad. Jadi nah 3 abad ini termasuk sahabat Nabi, tabi'in beserta 4 mazhab. Jadi kalau ikut salaf ya ikut 4 mazhab. Karena Imam Syafi'i itu lahirnya 150 Hijriah, meninggalnya 204 Hijriah, belum sampai 300. Salaf. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, salaf. Nah ikut siapa sebetulnya? Oh ikut sahabat Nabi. Loh pertanyaannya, adakah kitab sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu tak punya kitab. Yang sampai ke kita ini tidak ada kitab Ibnu Mas'ud. Ada kitab Ibnu Mas'ud? Tidak ada. Karangan Ibnu Abbas? Tidak ada. Tulisannya Sayyidina Umar? Tidak ada. Nak tahunya itu pemahaman sahabat Nabi dari mana? Ya tentu dari 4 mazhab. Karena 4 mazhab itu bermurid dari tabi'in, bermurid ke tabi'in, bermurid ke sahabat, sahabat bermurid ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bilangnya pemahaman sahabat, tidak bisa. Terus bilangnya apa yang tidak sesuai hadis itu bid'ah. Berarti Umar bin Khattab bid'ah, pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengumpulkan umat Islam dalam salat tarawih 20 rakaat berjamaah. Bid'ah berarti. Tak ada hadisnya. Berarti Sayyidina Umar pembuat bid'ah. Nanti orang tu bilang bid'ah masuk neraka. Tanpa tak sengaja mereka menyatakan Umar itu ahli neraka. Tanpa sengaja, tanpa tak sengaja. Mengapa? Karena pelaku bid'ah. Bid'ah itu apa yang tak ada hadisnya, apa yang tak dilakukan Nabi, bid'ah. Itu sahabat Nabi. Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran dalam satu bentuk, satu mushaf begini. Oh itu dah pernah zaman Nabi. Oh enggak, zaman Nabi lain. Makanya ketika Umar bin Khattab menyuruh Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran dalam satu bentuk macam ni mushaf, apa katanya? Kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku melakukan apa-apa yang tak pernah dilakukan Nabi? Berarti Sayyidina Abu Bakar pun tahu bahawa amalan itu tak pernah dilakukan Nabi. Berarti Abu Bakar Siddiq pelaku bid'ah tanpa tak disengaja. Utsman ibnu Affan ketika salat Jumat itu satu azan saja, banyak yang terlambat, orang jauh-jauh, masjidnya jauh dari tempat tinggal mereka, banyak pekerjaan, banyak kesibukan, ditambahlah azan yang ketiga. Mengapa azan ketiga? Karena iqamat itu dalam bahasa Arab azan juga. Azan pertama, azan kedua, azan ketiga ini iqamat. Ditambahlah azan satu lagi, azan kedua.
Kalau kita ini azan pertama, kalau di sini biasa kalau ada azan dua, azan pertama itu tambahan Sayyidina Umar tuh, Sayyidina Utsman. Loh, berarti Sayyidina Utsman pembuat bid'ah. Tanpa sengaja dia mengatakan Sayyidina Utsman itu ahli neraka, tanpa sengaja. Makanya jangan mudah-mudah membid'ahkan orang lain. Perlu kita tahu apa makna bid'ah. Bagaimana pembahasan bid'ah? Apakah yang tergolong pada bid'ah akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang.